Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baik, sebelum masuk ke materi, apakah kalian sudah berdoa, doa sebelum belajar? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang menyusun peta pikiran berdasarkan ide pokok dalam teks laporan, baik itu yang didengar maupun yang dibaca, jadi secara lisan maupun secara tulisan. Sebelumnya sudah tanya lagi, apakah kalian masih ingat apa itu teks laporan? Yang dimaksud di sini adalah teks laporan pengamatan ya. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan pengamatan? Ya, teks laporan pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Itu namanya teks laporan hasil penelitian. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan ide pokok dalam teks laporan secara lisan? Jadi teks laporannya itu dibaca. Bagaimana caranya kita bisa menemukan ide pokok tersebut? Baik, cara yang pertama agar kita bisa atau cara yang perlu diperhatikan agar kita bisa menemukan atau menentukan ide pokok dalam teks laporan secara lisan. Yang pertama yaitu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika teks dibacakan, usahakan kalian mendengarkan dengan seksama, diperhatikan. Yang kedua, setelah mendengarkan dengan seksama, kalian perlu mencatat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks laporan tersebut. Yang ketiga, menemukan kalimat utama dalam teks yang kamu dengar. Setelah mencatat poin-poinnya, mencatat permasalahannya, silakan kalian temukan atau tentukan kalimat utamanya. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu berdasarkan kalimat utama tersebut, kalian bisa menentukan ide pokok yang bisa atau yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Jadi ide pokoknya terdapat dalam kalimat utama tersebut. Paham ya? Nah, jadi di sini kalian belajar untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Baik, selanjutnya. Oke. Setelah menemukan ide pokok dari teks laporan yang didengar tadi, kita bisa menyusunnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kita akan menyusun peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan tadi? Oke, yang pertama, kita membaca teks laporan dengan sungguh-sungguh. Setelah tadi sudah dicatat poin-poinnya, silakan dibaca lagi, dibaca dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pastikan juga bahwa kalian telah mencatat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibahas di dalam teks laporan tersebut. Yang ketiga, setelah kalian mencatat permasalahan-permasalahan tersebut, tentukan ide pokoknya dan susun daftar ide pokok tiap paragraf. Jadi jika ada 3 paragraf, berarti kalian harus menemukan 3 ide pokok. Kita dapat menggunakan kata tanya, yaitu 5W+1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menyusun ide pokok dan informasi dari teks laporan. Jadi itu akan membantu kalian untuk mempermudah menyusun atau menemukan ide pokok dan informasi dari teks tersebut. Selanjutnya, Ustazah akan membacakan satu paragraf yang berisi ide pokok, dan paragraf ini termasuk salah satu contoh teks laporan. Jadi silakan kalian dengarkan dengan saksama. Jika kalian merasa menemukan ide pokok atau kalimat utama
atau menemukan informasi yang menurut kalian penting, silakan kalian catat. Oke, siap? Silakan dengarkan dengan seksama. Ustazah akan mulai. Bunglon merupakan hewan jenis reptil, sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ustazah ulangi sekali lagi. Bunglon merupakan hewan jenis reptil, sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Oke, dari informasi tersebut, silakan tentukan ide pokoknya. Silakan ditulis. Sudah ya? Oke, kita cek bareng-bareng. Apa ide pokok dari kalimat yang tadi, dari paragraf yang tadi sudah dibacakan? Bunglon merupakan hewan jenis reptil, sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Nah, ide pokoknya adalah bunglon merupakan hewan jenis reptil, sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Mudah kan? Oke, intinya di sini kalian harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika teks laporan dibacakan atau disampaikan secara lisan, berarti kalian harus menggunakan indera pendengaran kalian dengan baik. Jadi dengarkan dengan seksama. Oke, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian tanyakan atau sampaikan ke ustadz-ustadzah yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Oke, dari ustadzah cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.